Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematikawan Amatir Channel. Pada pembahasan video sebelumnya yaitu dibahas mengenai definisi turunan atau diferensial pada fungsi aljabar. Kemudian pada pembahasan video kali ini yaitu akan dibahas mengenai turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Jadi ini fungsinya khusus ya, yaitu yang berbentuk ax pangkat n. Bersama saya Muhammad Su'ef, berikut adalah pembahasannya. Oke, pertama-tama kita akan membahas yaitu mengenai turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Perhatikan teorema 1. Diberikan fungsi aljabar berbentuk fx sama dengan ax pangkat n, turunan fungsi fx terhadap x yaitu f aksen, nah ini notasi turunan ya, sama dengan a kali n kali x pangkat n-1. Jadi untuk fx sama dengan ax pangkat n turunannya adalah anx pangkat n-1. Nah ini bisa dianalogikan seperti ini ya, yaitu pangkatnya, perhatikan pangkatnya turun. Nah jadi di sini kan ya, kemudian berkurang 1. Jadi analoginya pangkatnya turun berkurang 1. Sekali lagi turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n yaitu sama dengan pangkatnya turun berkurang 1. Nah, buktinya seperti apa? Di sini Bapak akan menjelaskan buktinya. Namun sebelumnya kalau misalkan kalian tidak paham atau kurang paham, tidak masalah ya. Ini cuma untuk menambah wawasan kalian saja. Jadi tetap Bapak jabarkan pembuktiannya. Jadi pembuktiannya itu berdasarkan definisi turunan. Turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n dapat diperoleh yaitu, perhatikan ini menggunakan definisi turunan. Definisinya kan seperti ini. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, karena fungsinya fx sama dengan ax pangkat n, maka untuk mencari fx plus h itu x-nya tinggal diganti x plus h ya. Kemudian fx-nya sama dengan ax pangkat n. Selanjutnya untuk memperoleh x plus h pangkat n itu kita dapat menggunakan teorema binomial, yaitu x plus h pangkat n itu bisa dijabarkan seperti ini. Perhatikan di sini ada cxh, ada cxh, ada cxh sampai sini ya. Kemudian perhatikan untuk c-nya itu karena ini pangkatnya n, maka dimulai dari n0, kemudian n1, kemudian n2 sampai nn. Kemudian untuk x-nya sendiri dimulai dari pangkat n, kemudian n-1, kemudian n-2 sampai pangkat 0. Sedangkan untuk h-nya sendiri yaitu dimulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat n. Jadi perlakuannya seperti itu ya. Minus ax pangkat n ya. Kemudian a-nya ini tetap. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh cn0c ini adalah rumus notasi dari kombinasi ya, notasi dari kombinasi. Kombinasi itu belum kalian pelajari, nanti dipelajarinya insya Allah di kelas 12. Nah, namun Bapak jelaskan secara sekilas ya, bahwasannya CNR itu rumusnya adalah n faktorial per n minus r faktorial dikali r faktorial. Misalkan dalam hal ini Cn0 ya, berarti di sini r-nya adalah 0, r-nya tinggal diganti 0 ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. N minus 0 sama dengan n faktorial. N faktorial dibagi n faktorial habis ya, yaitu tinggal 1 per 1 sama dengan 1. Maka untuk Cn0 ini sendiri nilainya adalah 1. X pangkat n ini ya, mohon maaf ini ya, Cn0 ini nilainya 1. Kemudian X pangkat n, H pangkat 0 nilainya juga 1 ya. Nah, kemudian Bapak jelaskan Cn1. Cn1 kalau kita masukkan rumus berarti R-nya 1 ya. Nah, faktorial ini maksudnya tuh gini. Misalkan 4 faktorial berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1.
dia hitung mundur sampai 1 ya, dikali. Nah, kalau n faktorial maka bisa dijabarkan n dikali n-1 kali n-2 kali n-3 sampai dikali 1. Sedangkan n-1 kali n-2 kali n-3 sampai 1 itu bisa ditulis sebagai n-1 faktorial. Nah, di bawahnya ini tetap n-1 faktorial. 1 faktorial itu sama dengan 1. Kenapa kok ini Bapak berhentikan sampai n-1 faktorial? Supaya bisa dicoret dengan bawahnya ini ya. Sehingga tinggal n. Maka dapat kita peroleh Cn1 itu nilainya adalah n ya. Kemudian x pangkat n-1-nya tetap, hanya juga tetap. Begitupun juga kalau kita jabarkan Cn2 itu nilainya adalah setengah n dikali n-1. Nanti penjabarannya bisa seperti ini ya. X pangkat n-2 H2. Kemudian Cnn itu kalau dijabarkan sama dengan 1, X pangkat 0 sama dengan 1, tidak usah ditulis nggih. Ini H pangkat n. Nah, sehingga CC yang di sini itu bisa dijabarkan seperti ini ya. Selanjutnya A-nya ini di SCTV ya, masing-masing dikali A, sehingga nah A-nya terdistribusi di sini. Setiap suku ya. Minus AX pangkat N-nya tetap. Nah, selanjutnya di sini ada AX pangkat N dikurangi AX pangkat N habis. Kemudian tinggal ini ya. Nah, ini Bapak tulis di sini. Kemudian masing-masing ini dibagi H. Dibagi H ya. Jadi ini ANX pangkat N-1 H dibagi H habis ya. Sedangkan di sini H kuadrat dibagi H sama dengan H pangkat 1. Di sini H pangkat N dibagi H. Berarti kan N dikurangi 1 ya. Berarti A kali H pangkat N-1. Sehingga dapat kita peroleh ini semua kalau dibagi H itu sama dengan ini. Selanjutnya karena ini limit H mendekati 0 maka hanya bisa kita substitusikan 0. Di sini nggak ada H-nya ya, berarti tetap. Di sini ada hanya 0. 0 dikali berapapun habis ya, berarti ini ya, suku ini habis. Kemudian di sini pasti juga ada H-nya, berarti habis. Di sini juga ada H-nya, dimasukin 0 ya, hanya ya. 0 pangkat berapapun, 0 dikali A, 0 habis ya. Berarti dari sini sampai ke belakang ini habis semua. Tinggal apa? Tinggal AN X pangkat N-1. Terbukti untuk fungsi fx sama dengan ax pangkat n turunannya sama dengan an x pangkat n-1. Sekali lagi di sini Bapak ingatkan bahwasanya ini analoginya pangkatnya turun berkurang 1 ya. Nah, pangkatnya turun berkurang 1. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang pertama. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x pangkat 3. Perhatikan bentuknya ini adalah a X pangkat N. Berdasarkan teorema 1, ini ya, teorema 1 ya, dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu, nah ini, pangkatnya turun, iya, jadi di sini ya pangkatnya ya, kan pangkatnya 3 turun jadi di sini. Terus berkurang 1. 2 kali 3 sama dengan 6, x pangkat 3 min 1 sama dengan 2. Maka turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 itu sama dengan 6x pangkat 2. Ini turunannya. Jadi kita di video sebelumnya ya, di video sebelumnya kan kita kalau mau mencari fungsi, kita mau mencari turunan fungsi itu harus menggunakan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk hanya mendekati 0. Dan itu sangat rumit sekali ya. Jadi di video kali ini kita sedang membahas menentukan rumus turunan yang lebih simpel, yaitu seperti ini ya. Jadi ini lebih simpel, yaitu pangkatnya turun berkurang 1. Ya, pangkatnya turun berkurang 1. Kemudian perhatikan contoh yang kedua, diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 6 akar x. Apakah ini bentuknya sudah ax pangkat n? Belum. Maka kalau bentuknya belum ax pangkat n, ini harus kita sederhanakan dulu, yaitu menjadi, nah, akar x, akar itu kan sama halnya dengan pangkat setengah ya. 6-nya tetap, di sini x pangkat setengah. Nah, ya, sekali lagi akar itu sama halnya dengan pangkat setengah. Bentuk ini sudah menyerupai bentuk a x pangkat n.
Sehingga berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu fokus pangkatnya turun berkurang 1 ya. Sekali lagi pangkatnya turun dikurangi 1 ya. 6 kali setengah sama dengan 3, setengah min 1 sama dengan min setengah. Kalian menjawab dalam bentuk seperti ini boleh atau bisa disederhanakan lagi, yaitu x pangkat minus setengah. Pangkatnya negatif, maka di sini Bapak taruh bawah jadi positif pangkatnya ya. Pangkat setengah sama halnya dengan akar x. Sekali lagi, x pangkat minus setengah dipindah ke bawah jadi x pangkat setengah. Pangkat setengah maknanya adalah akar. Sehingga dapat kita peroleh untuk fungsi fx sama dengan 6 akar x, itu turunannya adalah 3 per akar x. Selanjutnya, Bapak lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan minus 2 per x pangkat 3. Perhatikan fungsinya ini, apakah ini bentuknya sudah ax pangkat n? Belum ya. Maka sekali lagi, kalau bentuknya belum ax pangkat n, maka fungsinya harus disederhanakan terlebih dahulu, yaitu menjadi min 2 x pangkat min 3. Perhatikan, ini minus 2. Nah, min 2 ya. Kemudian x pangkat 3 kan posisinya di bawah. Bapak pindah ke atas menjadi pangkatnya negatif. Yang awalnya pangkat 3 menjadi pangkat minus 3. Pada intinya, suatu variabel, misalkan x ya, pindah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, itu yang berubah pangkatnya, yaitu dari negatif ke positif atau sebaliknya dari positif ke negatif. Dalam hal ini x pangkat 3 pindah ke atas jadi x pangkat minus 3. Nah, ini bentuknya sudah a x pangkat n ya. Sehingga berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu, perhatikan pangkatnya minus 3 turun ya. Pangkatnya turun berkurang 1 ya. Nah, sekali lagi pangkatnya turun berkurang 1. Min 2 kali min 3 sama dengan 6. Min 3 min 1 sama dengan minus 4. Nah, kalian jawab seperti ini boleh atau bisa disederhanakan kembali, yaitu x pangkat minus 4. Pangkatnya negatif ya, Bapak taruh di bawah, jadi pangkatnya positif. Mohon maaf, ini 6 ya. Ini 6 ini. Bapak ganti dulu. Nah. Sehingga dapat kita peroleh yaitu turunan fx sama dengan minus 2 per x pangkat 3 adalah 6 per x pangkat 4. Jadi turunannya adalah ini. Selanjutnya, Bapak lanjutkan ke contoh yang keempat. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x kuadrat akar x. Fungsi fx dapat disederhanakan menjadi, sebelumnya perhatikan ini ya. Ini bentuknya belum ax pangkat n. Maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu akar itu sama halnya dengan pangkat setengah. Kemudian x pangkat 2 dikali x pangkat setengah. Basisnya sama-sama x ya. Kalau dikali maka pangkatnya ditambah, sehingga diperoleh x pangkat 2 ditambah setengah. 2 ditambah setengah sama dengan 2 setengah. Atau bisa ditulis 5 per 2. Suatu hal yang sama. 5 dibagi 2 sama dengan 2 setengah ya. Nah, ini bentuknya sudah ax pangkat n. Sekali lagi, kalau fungsinya belum berbentuk ax pangkat n, harus disederhanakan terlebih dahulu menjadi ax pangkat n. Sehingga berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu ini ya, pangkatnya turun. Nah, 5 per 2-nya turun berkurang 1, dikurangi 1 ya. 2 dikali 5 per 2, 2 dibagi 2 habis ya. Tinggal 5, kemudian 5 per 2 dikurangi 1, 5 per 2 tadi sama dengan 2 setengah ya. 2 setengah dikurangi 1 sama dengan 1 setengah. 1 setengah bisa ditulis yaitu 3 per 2. 3 dibagi 2 kan sama dengan 1 setengah ya. Sehingga dapat kita peroleh untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat akar x,
itu diturunkan dia sama dengan 5x pangkat 3/2. Kalian jawab sampai seperti ini boleh atau dijabarkan juga boleh. Perhatikan 3/2 itu kan sama halnya dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan 1 ditambah setengah. Nah ini x pangkat 1, ini x pangkat setengah. Setengahnya Bapak tulis dalam bentuk akar. Dijabarkan seperti ini boleh. Atau misalkan ya x pangkat 5/2. 5/2 itu kan 2/2 ya. Berarti nanti kalau dijabarkan x pangkat 2, x pangkat setengah. Seperti itu. Jadi untuk yang ini bisa ditulis seperti ini ya. Suatu hal yang sama. Tapi kalau misalkan soalnya pilihan ganda, biasanya bentuknya menjadi seperti ini. Jadi bentuk yang paling sederhana. Karena kalau melihat ini pangkatnya kan masih pecahan. Masih tidak enak ya dipandang ya. Jadi lebih enak dipandang yang bentuk seperti ini. Selanjutnya Bapak lanjutkan contoh yang kelima. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 3 akar x atau akar 3 dari x per 2x. Fungsi fx dapat disederhanakan menjadi, nah ini sekali lagi bentuknya belum ax pangkat n ya. Maka dapat kita sederhanakan, perhatikan. Nah ini kan ada per 2. Ada per 2. Per 2-nya Bapak tulis seperti ini. Kemudian akar 3 dari X. Nah, akar 3 itu sama halnya dengan pangkat sepertiga. Nah, kalau tadi kan ini sama halnya dengan akar 2 ya. Itu pangkat seperdua. Nah, kalau akar 3 itu pangkat sepertiga. Kemudian ini X pangkat 1. Pindah ke atas menjadi X pangkat min 1. Kemudian X pangkat sepertiga dikali X pangkat min 1. Basisnya sama-sama X, operasinya dikali. Maka pangkatnya dijumlah, yaitu setengah ditambah min 1. Nah, untuk perhitungannya bisa perhatikan ini ya. Ini sepertiga plus ketemu min sama dengan min ya, artinya min 1. Sepertiga min 1. 1 ini bisa Bapak ganti menjadi 3/3. Benar ya? 3 dibagi 3 itu kan sama dengan 1. Kenapa kok harus per 3? Untuk menyamakan penyebutnya ya. Sehingga kalau bentuknya sudah sama, 1 dikurangi 3 sama dengan minus 2. Penyebutnya per 3. Maka ini hasilnya adalah min 2/3 sesuai dengan ini ya. Nah, ini bentuknya sudah AX pangkat N. Karena bentuknya sudah AX pangkat N, maka berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x, yaitu perhatikan pangkatnya. Pangkatnya turun ya. Nah, min 2/3 dikurangi 1. Nah, sehingga dapat kita peroleh ini ya, setengah dikali min 2/3. 2-nya habis ya. Nah, kemudian untuk perhitungan ini sendiri itu dapat kalian perhatikan ini. Min 2/3 min 1 ya. Nah, 1 sekali lagi 1 bisa Bapak tulis yaitu 3/3 untuk menyamakan penyebutnya ya. Kemudian min 2 min 3 sama dengan minus 5. Maka min 2/3 min 1 itu nilainya sama dengan min 5/3 ya. Sedangkan ini tadi 2-nya habis berarti tinggal min 1/3. Nah, kalian jawab sampai sini boleh atau disederhanakan juga boleh ya. Kalau disederhanakan, perhatikan ini ada min 1/3, jadi min 1/3. Kemudian X pangkat min 5/3, pangkatnya negatif, Bapak pindah ke bawah jadi positif. Perhatikan X pangkat 5/3, pindah ke bawah jadi X pangkat positif 5/3. Penulisannya ini X pangkat 5/3-nya dalam bentuk akar ya. Jadi misalkan kalau X pangkat 4/5, jadi X pangkat 4/5-nya adalah akar. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi pangkat seper itu dia maknanya sama dengan akar. Sehingga dapat kita peroleh fungsi fx sama dengan 3 akar dari x per 2x itu bisa diturunkan yaitu menjadi minus 1/3 3 akar dari x pangkat 5. Ini turunannya ya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu akibat dari teorema 1.
Akibat dari teorema 1 itu diperoleh turunan dari fungsi linier dan fungsi konstan yaitu sebagai berikut. Perhatikan akibat 1 ya. Diberikan fungsi linier berbentuk fx sama dengan ax. Nah, ini kan fungsi linier. Turunan fungsi fx terhadap x yaitu sama dengan a. Jadi kalau ada fungsi yang bentuknya ax, maka turunnya sama dengan a, yaitu a-nya ini ya. Jadi misalkan ya, kalau 2x maka turunannya sama dengan 2. Kalau minus setengah x maka turunannya adalah minus setengah. Kalau misalkan akar 2x maka turunannya adalah akar 2 ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan buktinya terlebih dahulu. Perhatikan berdasarkan teorema 1, turunan fx sama dengan ax ya. Nah, ax ini sendiri bisa Bapak tulis sebagai ax pangkat 1. Nah, ini kan bentuknya ax pangkat n ya. Ax pangkat n. Maka turunannya adalah pangkatnya turun yaitu a dikali 1 berkurang 1. A dikali 1 sama dengan a, x pangkat 1 min 1 sama dengan 0. Ax pangkat 0. Perhatikan x pangkat 0. X pangkat 0 ini sama dengan 1. Jadi berapapun kalau dipangkat 0 sama dengan 1. A dikali 1 sama dengan A itu sendiri ya. Jadi turunan sekali lagi ya. Turunan untuk fx sama dengan ax, turunannya adalah sama dengan A sesuai dengan rumus ini ya. Nah, perhatikan contoh yang ke-6. Diberikan fungsi linier fx sama dengan min setengah x. Perhatikan ini bentuknya adalah a x. Jadi sama kayak ini ya bentuknya ya. Berdasarkan akibat 1, dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu sama dengan minus setengah. Nah, ini sama dengan a ya. A-nya adalah minus setengah. Jadi sekali lagi ini kita tidak perlu menggunakan definisi turunan ya, tapi kita bisa menggunakan beberapa teorema dan akibat-akibatnya seperti ini. Selanjutnya perhatikan akibat yang kedua. Diberikan fungsi konstan berbentuk fx sama dengan a. Ini fungsi konstan ya. Turunan fungsi fx terhadap x yaitu f aksen sama dengan 0. Nah, ini perhatikan, kalau fungsinya konstan, maka turunannya pasti sama dengan 0. Misalkan fx sama dengan 2, maka turunannya adalah 0. Misalkan lagi fx sama dengan min setengah, maka turunannya sama dengan 0. Jadi fx sama dengan berapapun asalkan dia konstan, maka turunannya pasti sama dengan 0. Nah, ini buktinya ya. Sekali lagi ini berdasarkan teorema 1. Jadi ini adalah akibat dari teorema 1. Maka pembuktiannya itu kita menggunakan teorema 1 ya. Turunan fx sama dengan a. Nah, a ini bisa Bapak tulis sebagai ax pangkat 0 ya. X pangkat 0 kan 1 dikali a sama dengan a itu sendiri ya. Nah, ini bentuknya jadi ax pangkat n. Karena bentuknya ax pangkat n, maka turunannya apa? N-nya turun ya, 0-nya turun, jadi A kali 0, X pangkat berkurang 1 ya. Nah, ini kan ada 0. 0 dikali berapapun pasti hasilnya 0. Maka dari itu, kalau ininya konstan, maka turunannya pasti sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan contoh yang ketujuh. Diberikan fungsi konstan fx sama dengan 2. Berdasarkan akibat 2, ini ya, dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu turunannya adalah 0. Sekali lagi kalau dia konstan turunannya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita bahas yaitu turunan ke n fungsi fx sama dengan a kali x pangkat n ya. Turunan ke n. Pembahasan sebelum-sebelumnya ini kita hanya membahas turunan pertama ya. Kalau sekarang kita bahas turunan ke n, yaitu turunan ke n suatu fungsi dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x pangkat 3. Berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima fungsi fx yaitu, nah perhatikan turunan pertamanya. Pangkatnya turun ya, ini kan bentuknya adalah ax pangkat n, maka pangkatnya turun 3 kali 2 sama dengan 6. Berkurang 1, 3 kurangi 1 sama dengan 2 ya.
Sekali lagi pangkatnya turun menjadi 6, berkurang 1 menjadi 2 ya. Kemudian ini turunan pertamanya, kemudian turunan keduanya sama. Ini bentuknya adalah AX pangkat N, maka pangkatnya turun jadi 12, berkurang 1 jadi pangkat 1 ya. Ini adalah turunan kedua. Kemudian perhatikan bentuknya AX. Kalau AX maka kita pakai ini ya. Maka turunannya sama dengan A, yaitu sama dengan 12. Ini adalah turunan ke-3. Kalau kita turunkan lagi menjadi turunan ke-4. Nah, ini kan bentuknya adalah A, fungsi konstan. Maka turunannya adalah 0 ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi, dia menjadi turunan ke-5. 0 itu kan juga konstan ya, masuk sini ya. Maka turunannya juga 0. Kalau kita turunkan lagi, pasti dia 0. Turunkan lagi, dia sama dengan 0. Maka kalau misalkan ada soal ya, tentukan turunan ke-1000 dari fungsi ini. Turunan ke-1000 dari fungsi ini. Maka dipastikan turunan ke-1000-nya itu sama dengan 0 ya. Hawung turunan ke-4-nya aja sudah 0, apalagi turunan ke-1000. Pasti dia akan sama dengan 0. Ini adalah turunan ke N ya. Jadi kalau turunan ke N itu diturunkan, turunkan terus. Jadi seperti itu ya. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga adalah turunan kedua diturunkan ya. Dan seterusnya seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai turunan fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n. Nah, ini kita bahas nilai turunannya ya, nilai turunan. Kalau sebelum-sebelumnya yang kita bahas adalah turunannya ya. Sekarang nilainya. Untuk mencari nilai turunan fungsi f(x) untuk x sama dengan a, dapat diperoleh dengan cara yaitu mensubstitusikan nilai x sama dengan a ke hasil turunan fungsi tersebut. Jadi kita cari turunan fungsinya dulu ya, kita cari turunan fungsinya dulu, kemudian kita masukkan x sama dengan a. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh yang ke-9. Perhatikan kembali contoh 4 ya. Pada contoh tersebut telah diperoleh turunan fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 akar x, yaitu ini. Nah, ini sudah dibahas di contoh yang keempat. Mungkin nanti anak-anak bisa lihat lagi ya di contoh yang keempat. Bahwasanya sudah diperoleh untuk fungsi ini turunannya diperoleh ini ya. Kemudian nilai turunan fungsi ini untuk x sama dengan 4 yaitu, nah ini. Nilai turunan untuk x sama dengan 4 tinggal kita masukkan ke hasil turunannya ya. Sehingga diperoleh x-nya tinggal diganti 4 ya. Ini 4, ini 4. Akar 4 sama dengan 2, dikali 4 sama dengan 8, dikali 5 sama dengan 40 ya. Sehingga nilai turunan fungsi ini untuk x sama dengan 4, yaitu sama dengan 40. Kemudian perhatikan contoh yang ke-10, perhatikan kembali contoh 8. Pada contoh tersebut telah diperoleh turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3, yaitu, nah ini ya turunan keduanya sama dengan 12x. Ini sudah dibahas di contoh yang ke-8. Kemudian, nilai turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 untuk x sama dengan min 1, yaitu berarti x sama dengan min 1 ini tinggal kita substitusikan ke sini ya. X-nya kita ganti min 1, X-nya di sini juga diganti min 1. Maka nilai turunan kedua untuk X sama dengan min 1, yaitu sama dengan 12 kali min 1 sama dengan min 12 ya. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk membantu belajar kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.